sebagai sekolah dasar Islam terpadu pertama di Kalimantan. Masya Allah. Berbicara terkait Jump to the Curve, kita juga punya buku nih yang sebagai acuan kita untuk melakukan sebuah lompatan. Karena memang ada khusus yang mendaftar di tanggal itu ada spesial promo banget gitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman bicara? Bertemu lagi dengan saya Novi di podcast Teman Bicara yang hari ini berjudul dengan Membangun Generasi yang Berjiwa Pemimpin, Quranik, Berakhlak Mulia, dan Entrepreneur bersama SIT Istiqomah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di YouTube channel kita. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Nah, pastikan tonton sampai akhir karena banyak promo menarik terkait penerimaan murid baru di tahun 2026-2027 di akhir cerita. Telah hadir di hadapan kita dua sosok yang menginspirasi dan berperan penting dalam perjalanan SIT Istiqomah. Nah, sebaiknya kita kenalan dulu nih ya Ustazah ya sebelum kita memulai pembicaraan kita lebih dalam. Nah, selamat datang Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya Ustazah? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya Ustazah sudah berkenan hadir di acara podcast kita hari ini. Boleh kita kenalan dulu dengan audiens teman bicara dari nama lengkap dan juga amanah yang sekarang diamanahi di SIT Istiqomah. Saya Ustazah Yunita Purnama sebagai Head Div of Education atau Divisi Pendidikan membawahi SDIT, SMPIT, SMAIT, dan Al-Quran Center SIT Istiqomah. Masya Allah, inilah yang berperan penting dalam pendidikan ya Ustazah, sosok yang menginspirasi. Bisa kita lanjutkan ke Ustazah selanjutnya, boleh Ustazah? Iya, terima kasih Ustazah. Nama saya Andi Nur Ana yang saat ini mendapatkan amanah sebagai Ketua SPMB tahun pelajaran 2026-2027 untuk SDIT, SMPIT, dan SMAIT Istiqomah YPAIT Balikpapan. Masya Allah, SIT Istiqomah YPAIT Balikpapan ini merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang ada di kota Balikpapan saat ini. Bahwa ternyata sangat banyak sekali audiens atau masyarakat luas yang sudah memahami bahwa pendidikan itu memegang peranan penting bukan hanya untuk mencerdaskan bangsa, tapi juga bisa untuk membentuk karakter serta menanamkan nilai-nilai positif. Nah, salah satu lembaga yang berkonsentrasi atau berfokus untuk ikut serta dan berkomitmen dalam hal ini adalah SIT Istiqomah YPAIT Balikpapan yang sejak awal berdirinya telah membawa visi misi besar nih Ustazah. Tapi kita mau tahu nih bagaimana perjalanan sejarah dari SIT Istiqomah YPAIT itu sendiri. Boleh ceritakan ya Ustazah Andi, kira-kira bagaimana sampai sebesar ini dan banyak sekali unitnya, nggak cuma SD saja. Masya Allah, ketahuan ya ini sebagai Pelaku sejarah. Pelaku sejarah, belajar sejarah ya. pelaku sejarah. Iya, alhamdulillah untuk SIT Istiqomah YPAIT Balikpapan ini awal berdirinya itu sebenarnya agar untuk mengangkat citra Islam, citra pendidikan Islam pada saat itu tahun 1997 ya Ustazah ya, di mana sekolah Islam terkesan terbelakang, kumuh, dan tidak berkualitas seperti itu. Jadi alhamdulillah para pendiri kita punya niat baik nih, niat baik untuk mengangkat citra pendidikan Islam di Balikpapan khususnya pada saat itu, dan didirikanlah SDIT Istiqomah YPAIT Balikpapan pada tahun 1997 sebagai sekolah dasar Islam terpadu pertama di Kalimantan. Masya Allah. Pertama kali. Iya, nah berjalan dari tahun 1997 alhamdulillah sampai 6 tahun berikutnya 2003 kita langsung lanjut membuka untuk SMPIT Istiqomah YPAIT Balikpapan. Jadi untuk lanjutan harapannya anak-anak yang sudah lulus dari SDIT mereka bisa melanjutkan di SMPIT Istiqomah YPAIT Balikpapan. Maka SMPIT Istiqomah berdiri di tahun 2003. Iya, alhamdulillah. Siswa pertamanya adalah lulusan dari SD-nya. Benar, lanjut jadi ustazah.
Nah, terus alhamdulillah kami berkembang terus alhamdulillah sampai sekarang, dan pada tahun 2021 kita melanjutkan untuk mendirikan SMA IT Istiqomah YPAIT Balikpapan gitu. Masya Allah. Dan saya dengar-dengar nih bahwa SMA IT ini alhamdulillah sudah mendapatkan akreditasi nih. Alhamdulillah. Sangat baik ya, artinya tidak perlu diragukan lagi terkait kualitas pendidikan dan juga tenaga pengajar yang ada di Divisi Pendidikan SIT Istiqomah. Nah, selain itu nih, SIT Istiqomah tentu memiliki visi dan misi yang kuat sebagai landasan, Ustazah. Bisa dijelaskan apa sih sebenarnya visi misi utama yang ingin diwujudkan dalam membangun pendidikan berbasis nilai-nilai Islami di Balikpapan tentunya? Ya, visi SIT Istiqomah, mari kita sama-sama Bu Andi dengan gerakan. Gimana tuh? Saya rasa juga Ustazah Novi bisa. dong. Kita praktikkan Ya. sama-sama ya. Visi SIT Istiqomah YPAIT Balikpapan Menjadi sekolah Islam unggulan yang menerapkan sistem penjaminan mutu untuk menghasilkan generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, kuat, dan berwawasan lingkungan. Masya Allah. Visi ini kan merupakan gambaran cita-cita masa depan salah satu sekolah ya, atau sebuah sekolah. Kalau di kita bukan hanya sebuah sekolah ya, tapi cita-cita besar satu yayasan, di mana yayasan ini ada SD, SMP, SMA, dan Al-Quran Center. Kemudian ada visi, otomatis ada misi. Nah, apa yang ada di visi kita kami implementasikan dalam misi dan tujuan. Nah, tujuannya ini kita bisa lihat dari outputnya. Output yang kami harapkan dari visi kita tadi itu adalah generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, kuat, dan berwawasan lingkungan. Dan insya Allah untuk mendukung itu semua unit SD, SMP, SMA, dan bahkan Al-Quran Center ini juga punya program-program. Karena kalau di sebuah sekolah yang dilihat adalah output dan outcome lulusannya. Benar seperti sekali. itu. Karena itu harapan kita semua ya Ustazah. Betul. Benar sekali. Nah, selanjutnya nih, mengikuti perkembangan teknologi dan zaman, SIT Istiqomah saya dengar memiliki satu langkah penting yang diambil, yaitu jump to the curve. Apa sih jump to the curve ini dan apa langkah yang diambil? Ya, menarik sekali ya. Kalau untuk jump to the curve, insya Allah guru karyawan SIT Istiqomah itu sudah sangat-sangat paham. Wah, Karena kita benar semua berniat untuk melakukan sebuah lompatan. Ya, kalau ibarat sebuah kurva itu kita tidak ingin sampai di kurva yang fase decline. Kita harus membuat kurva baru untuk melompat, untuk melakukan sebuah inovasi. Nah, inovasi yang ada di yayasan kita ini tidak bisa sendiri. Otomatis semua guru karyawan harus sama-sama melakukan inovasi. Nah, inovasi di pendidikan kita khusus yang teknologi inovasi ya. Benar Tadi sekali. teknologi inovasi SD kita tahu sekarang ada kebijakan juga terkait KKA. Nah, alhamdulillah KKA ini juga sudah ada di SD, SMP, bahkan di SMA. Bukan hanya itu, untuk KKA sendiri kita dukung dengan ekstrakurikulernya yang bervariasi. Ada ekstrakurikuler teknologi inovasi ini untuk mendukung pembelajaran coding kecerdasan artificial KKA tadi. Keren kan? Kemudian SMP, kakak-kakak SMP juga ada, selain pembelajaran coding juga ada ekskul coding, bahkan mereka sudah membuat robot dengan berbagai manfaat untuk berdampak pada lingkungan, contoh robotik pakan ikan dan yang lain-lain. Nah, untuk unit SMA sendiri ini tidak hanya bekerja sama dengan guru lintas mapel untuk coding dan yang lain-lain, memang ada pembelajaran khusus ya, pembelajaran TIK. Tapi kita juga menggandeng salah satu universitas terkemuka yang ada di kota Balikpapan. Masya Seperti Allah. itu. Jadi Iya, memang Masya Allah. kalau yang saya lihat nih ya Ustazah Andi dan Ustazah Yunita, kalau saya lihat respon dari orang tua murid dan juga muridnya itu sendiri, mereka sangat tertarik dengan ekstrakurikuler yang ada di SIT Betul. Istiqomah. Jadi terlihat sekali progres dan perubahan setiap tahunnya untuk menjadi generasi yang lebih baik. Iya,
Kalau boleh menambahkan ya Ustazah, tadi yang dimaksud sama Ustazah Yunita yang jump to the curve itu ya, kita seperti yang kita ketahui bersama tadi, kami sampaikan bahwa kita udah berdiri dari tahun 1997. Jadi sudah selama 28 tahun gitu, Masya Allah. Sudah tingkat dewasa ya. Benar. Manusia ya. Iya, jadi selama 28 tahun kan kita pengennya terus, bahkan sampai 100 tahun, bahkan terus selamanya selalu ada. gitu. Selalu Dan berkomitmen. iya betul, dan kita bisa mempertahankan kualitas itu gitu. Nah, pada kurva normal biasanya untuk sudah berada di puncak itu akan turun kan. Nah, makanya tadi yang disampaikan Ustazah Yunita, untuk kita bisa tetap menjaga kualitas maka kita perlu untuk jump to the curve, kita lompat ke kurva yang baru gitu, agar bisa kita tetap mempertahankan kualitas kita dan tetap terus ada, insya Allah. Benar, Ustazah. Seperti Iya, slogan dan- kita ya. Benar. Iya. Kalau slogan kita itu apa ya? Maju sendiri. Maju sendiri Maju biasa. sendiri Maju sendiri biasa, biasa. maju Maju bersama bersama luar biasa. Luar biasa. Dengan bersama, Insya Allah kita bisa. Ya, apalagi Cocok sekali ya, apalagi kita ketahui ya tantangannya ya. Kalau bicara jump to the curve, tantangannya adalah terkait Bani dan Fuca, Betul. di mana ini ketidakpastian, kemudian ketidakpastian akan masa depan, kemudian ada kekhawatiran. Makanya kalau kita mau kita berbicara terkait jump to the curve, kita juga punya buku nih yang sebagai acuan kita untuk melakukan sebuah lompatan. Apa itu, Buku Ustazah? Jump to the Curve karya ketua yayasan kita Pak Masya Iskandar Allah, Umar, di dari mana Pak di situ Iskandar. ada tertuang 7M, kemudian strategi Nis Acista dan sebagainya. Nanti kita coba bedah ya. Bagi teman bicara yang mau baca-baca atau mau tahu lebih lanjut nih, boleh nggak? Boleh, Ustazah? nanti kita mungkin bedah ala lewat podcast iya, kali ya. boleh ya untuk next Iya. berikut pertemuan Jadi berikutnya. up to date Iya, gitu ya, betul. sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai hadis Rasulullah kan ya Ustazah Iya, ya gitu. Jadi didiklah anak kalian sesuai dengan zamannya. Sesuai dengan zamannya kita. Nah nih sahabat teman bicara, kita mau bicara tentang promo menarik nih yang kita nantikan dari awal. Promo menarik tentang apa? Yaitu tentang penerimaan murid baru di tahun ajaran 2026-2027. Kita tanya ke siapa nih ya? Kepada Ustazah Andi selaku Ketua SPMB tahun 2006-2027. 2026, 2027. Benar. Oke, gimana nih Ustazah Andi? Ada nggak sih promo-promo menarik yang bisa kita sampaikan ke teman bicara? Oh pastinya ada dong gitu. Jadi Saya juga mau loh Bu mau. Andi. Mau tahu ya? Iya gitu. Jadi alhamdulillah kita nggak terasa ya Ustazah ya sudah masuk ke SPMB tahun 2026-2027. Kita baru saja selesai dari tahun 2025-2026 dan kita bergerak lagi maju melanjutkan di SPMB tahun 2026-2027. Nah, untuk pre-launching jadi kita ada membedakan antara promo untuk murid internal yang dari SIT Istiqomah YPIT Balikpapan sendiri dan yang dari eksternal. Kalau untuk yang dari internal itu khusus untuk kelas 6 yang akan lanjut ke SMP IT dan kelas 9 yang akan lanjut ke SMA IT Istiqomah YPIT Balikpapan. Insya Allah kita akan buka mulai tanggal 1 September sampai 8 September 2025. Jadi ingat-ingat tanggalnya, hanya 8 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 8 September. Jangan sampai ketinggalan. Jangan ya. sampai ketinggalan karena memang ada khusus yang mendaftar di tanggal itu ada spesial promo banget gitu. Jadi dari uang masuk dia dari 25 juta menjadi 20 juta saja, hanya 20 juta. Lumayan banget. Manfaatkan kesempatan ini Benar. secara baik-baik gitu. Jadi Benefitnya cukup besar. benar gitu. Jadi itu khusus untuk yang internal. Nah ini juga sekalian untuk menyampaikan ke teman-teman di Teman luar bicara. teman bicara bahwa kalau bisa udah masuk dari ke SDIT ke SIT Istiqomah YPIT Balikpapan itu dari SD-nya, biar one stop schooling dari SD sampai SMA itu pasti dapat benefit yang berbeda kalau misalnya dari luar seperti itu. Nah untuk yang dari eksternal atau luar sendiri kita insya Allah akan buka dari tanggal 9 September 2025. Nah itu juga ada benefit
yang untuk yang daftar di awal gitu. Jadi pastikan semuanya mendaftar di awal waktu untuk mendapatkan benefit yang berbeda jika mendaftar di akhir, seperti itu. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa searching atau dapatkan informasi lebih lanjut di bawah ini. Jangan lupa. Ya. Jadi sebenarnya buat teman bicara, silahkan dapatkan promo yang lebih maksimal itu di awal waktu. Benar. Jadi karena kalau dari pengalaman yang tahun-tahun lalu, Iya. karena itu banyak sekali yang masuk ke cadangan karena dia lebih, aduh nanti aja deh, gitu. nanti aja malah udah kuotanya udah penuh nih. Iya, jadi sayang siapa banget cepat ya. dia dapat ya Ustazah. Benar sekali. Alhamdulillah nih, terima kasih kepada Ustazah Andi dan Ustazah Yunita yang telah hadir di podcast Teman Bicara. Sama-sama. Siapa tahu kita nanti bisa adakan podcast berikutnya ya Oke, Ustazah. insya Allah, Kami nantikan siap. kembali. Gimana nih Teman Bicara? Semoga obrolan kita hari ini membawa edukasi dan informasi yang positif bagi kita semua. Jangan lupa untuk mampir di link YouTube kita, like dan subscribe di Istiqomah YPITB channel. Sampai jumpa di podcast Teman Bicara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.